Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidir Ali, NIM saya 22121 Prodi STI 5A. Di sini saya akan mereview jurnal pengolahan citra digital yang berjudul Ekstraksi Fitur Pertumbuhan Padi Berdasarkan Warna Daun menggunakan analisa ruang warna Hue Saturation Value. Pendahuluan. Tanaman padi menunjukkan perubahan warna daun seiring pertumbuhannya, yang bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. Penelitian ini mengembangkan metode analisis berbasis warna daun menggunakan analisa ruang warna HSV Hue Saturation Value yang bertujuan untuk menganalisis dan memantau kesehatan tanaman secara efisien. Research problem. Masalah utama yang dihadapi dalam pemantauan kesehatan tanaman padi adalah ketergantungan pada observasi manusia yang rawan subjektivitas. Warna daun tanaman padi dapat menunjukkan kondisi kesehatannya, tetapi metode pengamatan tradisional sulit untuk memberikan hasil yang konsisten. Penelitian ini bertujuan mencari metode objektif dalam menganalisis kesehatan tanaman padi dengan melihat perubahan warna daunnya menggunakan segmentasi warna HSV. Diharapkan bahwa perubahan warna ini bisa dijadikan indikator kondisi kesehatan tanaman. Selanjutnya, research metode low level. Pengambilan data dilakukan di sawah yang sedang dalam proses penanaman padi. Proses ini melibatkan pemotretan berkelanjutan dari tahap awal tanam hingga panen untuk mencatat perubahan warna daun. Citra yang diambil diproses menggunakan analisis warna HSV. Segmentasi menggunakan metode ini memungkinkan kita untuk memisahkan daun padi dari latar belakang sehingga fitur warna daun bisa diekstrak secara akurat. Validasi citra yang dihasilkan dilakukan oleh validator untuk memastikan bahwa metode ini efektif dalam mengekstrak fitur warna daun. Selanjutnya, research metode mid-level. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan pengumpulan data langsung dari sawah selama 3 bulan. Kamera digital 13 megapiksel digunakan dengan jarak 1-2 meter dari tanaman padi dan pemotretan dilakukan dengan sudut yang konsisten untuk hasil yang optimal. Citra diubah dari RGB ke HSV untuk mendapat kejelasan warna daun. Histogram dari citra grayscale digunakan untuk menunjukkan intensitas warna daun yang terkait dengan usia dan kondisi kesehatan tanaman. Hasil segmentasi dengan ukuran piksel 300x300 pada citra daun diubah menjadi grayscale untuk menganalisis perubahan warna daun secara lebih mendalam. Selanjutnya, research metode high level. Pada tahap ini, penelitian dilakukan dalam periode 3 bulan untuk memastikan semua fase pertumbuhan terekam dengan baik. Proses ini dilakukan dengan memantau perubahan warna daun secara berkelanjutan. Pengolahan data meliputi konversi warna, segmentasi, ekstraksi fitur, dan analisis statistik warna. Dengan cara ini, pola perubahan warna daun dapat diamati dalam setiap tahap pertumbuhan. Hasilnya nanti berupa pola histogram warna daun pada berbagai usia tanaman yang menunjukkan kondisi kesehatan tanaman secara jelas. Metode ini mengaplikasikan teknik pengolahan citra digital untuk mengekstraksi data kuantitatif sebagai indikator kesehatan tanaman. Selanjutnya, research objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola perubahan warna daun sebagai alat pemantauan kesehatan tanaman secara otomatis. Dengan analisis ruang warna HSV, penelitian ini berupaya menghasilkan data histogram warna yang bisa dijadikan acuan kondisi kesehatan tanaman. Hasil akhirnya adalah data warna yang bisa digunakan untuk sistem pemantauan otomatis, sehingga pemantauan kondisi kesehatan tanaman padi
bisa dilakukan dengan lebih akurat dan tanpa pengamatan langsung yang memakan waktu. Kesimpulan dari penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa metode analisis warna daun menggunakan HSV efektif dalam memantau kondisi kesehatan tanaman padi. Pola perubahan warna yang diperoleh bisa dikembangkan secara sistem otomatis untuk mendeteksi kesehatan tanaman dan potensi gangguan sejak dini. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang pertanian digital dan pengolahan citra yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan kesehatan tanaman. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penelitian ini. Saya Ahmad Gonzales dan saya akan mempresentasikan hasil penelitian jurnal yang berjudul Pengolahan Citra Telapak Tangan Manusia menggunakan metode histogram, equalization, dan homomorphic filtering. Untuk halaman volume 8 nomor 1 tahun 2020, penulis Diah-Tri Satmita, Rusdi Effendi, dan Boko Susilo. Untuk reviewer, yaitu saya sendiri, Ahmad Gonzales, dengan NIM 22121010. Yang pertama, pendahuluan. Telapak tangan manusia memiliki karakter unik yang dapat digunakan dalam sistem pengenalan identitas. Namun, kualitas citra telapak tangan seringkali terganggu oleh noise, pencahayaan yang tidak merata, atau kontras yang kurang optimal, sehingga diperlukan proses citra untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam penelitian ini, digunakan metode pengolahan citra utama, yaitu histogram equalization atau HE untuk meningkatkan kontras gambar dan homomorphic filtering atau HF. Untuk mengatasi masalah pencahayaan yang tidak merata, penelitian ini bertujuan membangun sistem yang mampu membandingkan efektivitas kedua metode tersebut, baik dalam urutan HE, HF maupun HF-HE, untuk menentukan kombinasi terbaik dalam meningkatkan kualitas citra telapak tangan. Selanjutnya, riset problem. Masalah utama dalam penelitian ini adalah menentukan metode terbaik antara kombinasi histogram equalization diikuti homomorphic filtering dan homomorphic filtering diikuti histogram equalization dalam pengolahan citra telapak tangan manusia. Penilaian dilakukan menggunakan indikator mean square error atau MSE dan peak signal to noise ratio atau VSNR yang masing-masing mengukur tingkat error dan kualitas perbaikan citra setelah pemrosesan. Citra telapak tangan sering mengalami degradasi kualitas akibat noise dan pencahayaan yang tidak merata, yang dapat mengurangi akurasi dalam aplikasi pengenalan identitas. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing metode dalam mengatasi masalah ini. Riset metode low level. Penelitian ini mengumpulkan 30 telapak tangan citra manusia dengan kamera smartphone yang mencakup variasi pencahayaan. Dua metode pengolahan citra, histogram equalization atau HE, dan homomorphic filtering atau HF, diterapkan dalam urutan HE, HF, dan HF, HE untuk meningkatkan efektivitas meningkatkan kualitas. Kualitas citra diukur dengan mean square error atau MSE dan peak signal to noise ratio atau PNSR yang menunjukkan perbaikan kontras dan pengurangan noise. Hasil pengolahan disimpan untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu riset mid-level. Metode histogram equalization adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kontras citra dengan melakukan pemerataan histogram, sehingga intensitas piksel tersebar merata dan detail citra lebih terlihat. Proses ini diikuti dengan normalisasi nilai piksel untuk memastikan semua intensitas berada dalam rentang yang sesuai, sehingga citra telapak tangan yang awalnya gelap dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga menjadi jelas. Di sisi lain, metode homomorphic filtering berfokus pada pemisahan komponen illumination atau pencahayaan dan resistance atau pantulan dari citra.
Dalam penggunaan transformasi logaritma, HF memungkinkan pengelolaan citra kedua komponen secara terpisah. Filtering kemudian diterapkan untuk mengurangi efek pencahayaan yang buruk dan meningkatkan detail citra dengan memperkuat frekuensi tinggi. Kombinasi antara HE dan HF memberikan pendekatan yang efektif dalam pengolahan citra telapak tangan dan menghasilkan citra yang lebih jelas, terang, dan kontras yang lebih baik. Reset heat level. Dalam metode ini, penelitian ini dilakukan pengujian kombinasi antara dua metode pengolahan citra, yaitu histogram equalization atau HE diikuti homomorphic filtering atau HF, dan sebaliknya. Evaluasi hasil pengujian dilakukan dengan mengukur dua parameter, yaitu mean square error atau MSE dan peak signal to noise ratio atau PNS/PSNR. MSE menilai kesalahan antara citra asli dan citra yang diproses. Dengan nilai yang lebih kecil menunjukkan kinerja yang lebih baik, sedangkan PSNR mengukur kualitas citra yang diolah dan dibandingkan dengan citra asli, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih baik. Selain itu, analisis histogram hasil juga dilakukan memahami distribusi intensitas piksel dalam citra yang telah diproses, lalu memberikan gambaran mengenai perbaikan yang dicapai melalui kedua metode tersebut. Yang terakhir yaitu riset objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem pengelolaan citra telapak tangan dengan membandingkan dua metode, yaitu histogram equalization atau HE dan homomorphic filtering atau HF. Penelitian ini menganalisis performa kombinasi kedua metode, yaitu HE lalu HF dan HF lalu HE, untuk menentukan mana yang memberikan hasil terbaik. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan parameter mean square error atau MSE dan peak signal to noise ratio atau PSNR untuk menemukan metode terbaik yang meningkatkan kualitas citra. Akhirnya, penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi metode optimal untuk perbaikan citra telapak tangan yang bermanfaat dalam aplikasi biometrika dan pengenalan pola. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa metode homomorphic filtering lebih efektif dalam meningkatkan kualitas citra telapak tangan dibandingkan histogram equalization. Hasil ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk pengembangan sistem teknologi biometrik yang lebih akurat dalam sistem pengenalan identitas. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.